Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Chatting dengan Allah episode yang keempat. Hari ini kita kembali berlatih untuk melakukan problem solving. Ada problem, ada masalah, kita bisa mendapatkan solusinya. Itu adalah sebuah skill kehidupan, life skill yang harus kita latih. Dan sebagai orang beriman, kita mengacu mendapatkan solusi-solusi itu dari dalam petunjuk kitab suci kita, dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di episode yang lalu kita telah membahas sebuah perasaan atau sebuah kondisi kejiwaan di mana seseorang bisa mengalami putus asa. Kenapa seseorang bisa mengalami putus asa dan bagaimana cara mengatasinya? Putus asa adalah putus harapan. Jadi seseorang yang mengalami keputusasaan biasanya dia telah melakukan perjuangan yang lama, yang panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sangat lama dalam hidupnya, tetapi dia tidak juga mendapatkan apa yang dia harapkan. Sehingga seseorang kemudian bisa berputus asa, berputus harapan. Maka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Sebagai ringkasan dari episode yang lalu, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, supaya tidak berputus asa, berputus harapan, maka kita mengubah harapannya. Kalau harapan kita terlalu tinggi dan kemudian memang kita tidak memiliki kemampuan dalam berbagai levelnya atau berbagai variabelnya, memang kita tidak bisa menggapainya, maka ubahlah harapan itu. Harapannya yang diubah, yang lebih terjangkau sehingga kita bisa mendapatkannya. Atau kalau kita tidak mengubah harapannya itu, serahkanlah kepada Allah. Harapan duniawi diserahkan kepada harapan ukhrawi kepada Allah, dan Allah itu akan membimbing kita untuk mendapatkan harapan itu. Jadi dikaitkan dengan keyakinan, diserahkan kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Itu adalah langkah pertama supaya seseorang tidak putus harapan, tidak putus asa di dalam menggapai apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya. Langkah yang kedua, bukan menyerah, tetapi melakukan proses perjuangan yang memang pantang menyerah. Terus mengejar, hari ini gagal dilakukan lagi besok. Besok gagal, minggu depan diulangi. Minggu depan gagal, bulan depan, tahun depan. 10 tahun lagi tetap dia melakukan perjuangan itu. Karena dia yakin, juga berasal dari dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, sungguh bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudian dia belajar dari kegagalannya. Dengan belajar dari kegagalannya, maka dia akan terus melakukan perjuangan dan semakin baik apa yang dia capai. Dan dia pantang putus asa, meyakini bahwa di satu saat di masa depan, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu, meskipun mungkin kualitasnya bisa berbeda-beda, bergantung semua kondisi yang menyertai itu.
Tapi poin pentingnya di langkah yang kedua ini adalah orang yang pantang menyerah untuk mengejar apa yang dia inginkan. Tetapi ujung-ujungnya kembali lagi bertawakal kepada Allah. Karena kalau tidak, maka dia akan berujung pada stres, depresi, dikarenakan ternyata memang tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang kemarin kita sudah ajukan di akhir episode yang lalu terkait dengan perasaan trauma. Kenapa seseorang bisa mengalami perasaan yang traumatis dan kemudian bagaimana mengatasi perasaan trauma itu? Apakah perasaan trauma itu? Trauma adalah perasaan negatif, persepsi negatif yang melekat di alam bawah sadar seseorang. Misalnya terkait dengan rasa takut. Pernah mengalami sebuah masalah yang menakutkan dan kemudian ini masuk ke alam bawah sadarnya sehingga setahun, 2 tahun, bertahun-tahun kemudian pun perasaan takut itu senantiasa menghantui dia ketika bertemu dengan masalah yang seperti pernah dia alami. Itu disebut sebagai trauma. Jadi yang kita bahas ini bukan trauma yang terkait dengan fisik, misalnya cedera otot, tulang, dan sebagainya, tetapi trauma yang terkait dengan kejiwaan. Perasaan takut, perasaan ngeri, seperti yang dulu pernah dialami, atau perasaan malu, atau kecewa, atau perasaan-perasaan negatif apapun yang melekat di alam bawah sadarnya. Pada seseorang yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis seperti itu, kadang-kadang dia sudah tidak bisa melawan perasaan itu. Meskipun dia tahu bahwa itu sesungguhnya kadang-kadang tidak logis. Ketika kadarnya tidak terlalu berat, seseorang dimungkinkan untuk melawan secara rasional, secara logis, khususnya orang-orang yang memiliki tipikal logis dan rasional. Misalnya nih, katakanlah perasaan kecewa kepada seseorang, atau tidak suka, atau bahkan mungkin benci kepada seseorang. Dikarenakan di masa lalunya pernah mengalami suatu hal yang membuat dia memiliki perasaan itu. Tetapi secara logika ketika dia mengamati orang tersebut, ternyata sesungguhnya orang itu baik kok gitu. Sesungguhnya orang itu tidak bermaksud jahat. Mungkin kebetulan saja pada waktu itu menabrak kepentingan kita dan kemudian menjadi kecewa, menjadi marah dan sebagainya, tidak menyukai orang itu. Pada orang yang kemudian logis dan rasional, dia bisa mengalahkan trauma, kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya secara logis ketika dia berinteraksi dengan orang itu. Oh, ternyata dia itu orangnya baik, ternyata tidak seperti yang saya persepsikan. Yang demikian ini, dia bisa mengalahkan trauma emosinya, trauma perasaannya dengan logika dan rasionalitasnya. Tetapi dalam skala yang lebih berat, seringkali orang yang mengalami trauma itu tidak bisa mengalahkan perasaan bawah sadarnya dengan secara logis dan rasional. Misalnya ketakutan yang tertanam sejak masa kecil pada binatang tertentu misalnya. Entah jijik, entah takut, entah ngeri ya dan sebagainya. Maka logikanya tidak mampu mengalahkan perasaannya. Setiap bertemu dengan binatang yang seperti itu, tiba-tiba muncul perasaan bergidik atau ngeri atau takut atau apapun. Nah, ini adalah jenis trauma yang sudah sangat melekat di alam bawah sadarnya sehingga bisa mengalahkan logika dan rasionalitas di alam sadarnya. Maka kita harus memahami mekanisme pikiran kita, mekanisme di dalam jiwa kita untuk mengatasi hal-hal yang traumatis seperti ini. Secara umum jiwa kita yang diwakili oleh mekanisme otak kita itu memiliki mekanisme pemikiran sadar dan pemikiran bawah sadar. Pemikiran sadar itu lebih dominan di logika dan rasionalitas. Jadi bisa berpikir logis, masih sadar. Bisa berpikir rasional, analitik. Itu adalah berpikir secara sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar, di mana itu didominasi oleh emosi.
Pengalaman-pengalaman yang bersifat emosional, kadang-kadang tidak logis, tidak rasional, tetapi itu melekat, mengendap di alam bawah sadar. Seperti ketakutan misalnya pada hal-hal tertentu dikarenakan dikageti misalnya. Atau waktu kecil ditanamkan bahwa itu menakutkan, itu mengerikan, menjijikkan dan sebagainya. Kadang-kadang logika kita sebetulnya mengatakan itu tidak, tetapi perasaan kita tetap merasakan bergidik atau ngeri atau malu atau takut dan sebagainya dan sebagainya. Intinya otak kita, pikiran kita memiliki dua mekanisme. Logis, rasional, sadar, dan emosional, perasaan penghayatan yang kadang-kadang bisa tidak logis, tidak rasional, itu terekam di bawah atau berada di dalam mekanisme alam bawah sadar. Yang sadar ini bisa diatasi dengan cara sadar juga. Jadi kalau Anda menemui masalah secara sadar, yang logis, yang rasional, yang analitik, maka Anda bisa menyelesaikannya dengan cara sadar. Dengan logika, dengan rasionalitas, kemudian kita mendapatkan kesimpulan dan persepsi terkait dengan masalah yang rasional itu selesai, tidak akan menjadi masalah yang terbawa-bawa menjadi sebuah trauma. Sedangkan masalah-masalah yang emosional itu memang diselesaikannya harus secara emosional juga. Dan menariknya, sesungguhnya memori kita itu melekat terkait dengan hal-hal yang emosional. Jadi kalau ada sebuah peristiwa rasional, biasanya kita tidak mengingat terlalu lama. Itu masuk di dalam hipokampus, ingatan jangka pendek. Tetapi jika peristiwa itu adalah peristiwa yang emosional, terkait dengan penghayatan kita, misalnya peristiwa yang memalukan. Wah, itu ingat terus itu. 10 tahun yang lalu ada peristiwa yang memalukan, maka akan teringat sampai hari ini. Aduh, malu sekali waktu itu. Peristiwa yang menakutkan, ngeri sekali, maka puluhan tahun akan tetap ikut di dalam bawah sadar kita. Lebih ingat dibandingkan peristiwa-peristiwa yang logis, yang rasional. Itu nempel sebentar kemudian hilang. Peristiwa menakutkan, membahagiakan juga. Waduh, senang sekali waktu itu, bahagia sekali. Atau yang negatif-negatif yang lainnya. Perasaan tertekan, perasaan stres, depresi, dikarenakan sebuah peristiwa yang mengecewakan, bahkan membuat dia menderita dalam waktu yang panjang dengan kualitas yang berat, maka itu akan menjadi memori yang tidak terlupakan, bahkan mungkin sepanjang hidupnya. Yang kalau itu berlebihan, maka itu menjadi traumatis, menjadi teringat kembali dengan penuh penghayatan. Nah, bagaimana mengatasi masalah itu? Seringkali tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme logis dan rasional. Kecuali dia memang lebih kuat dan ini levelnya tidak terlalu berat. Ketika ini sangat berat levelnya, traumatis, emosional, bawah sadar, maka menyelesaikannya ya harus dengan mekanisme bawah sadar. Nah, mekanisme bawah sadar itu bisa diukur atau dideteksi terkait dengan gelombang otaknya. Otak kita memancarkan gelombang kesadaran. Orang yang normal, sadar, wajar ya dalam kondisi normal, dia bisa memahami dengan baik, bisa merasakan ada keseimbangan antara logika, rasionalitas dengan emosinya, itu berada di level gelombang alfa. Nah, kalau ini kemudian naik menjadi beta, itu ada penekanan tertentu, ada energi yang dikeluarkan untuk berpikir, memahami, menganalisa, dan lebih tertekan lagi, itu akan lebih tinggi frekuensinya. Dari alfa ke beta ke gamma, ya, dari level sekitar 8 menuju 14 menjadi 20, 30, 40 dan seterusnya, dia justru akan menuju pada perasaan emosi yang negatif. Kecemasan, kegelisahan, stres, depresi, ketidakWaspadaan dan seterusnya. Itu dari kondisi alfa menuju beta menuju gamma. Tetapi kalau ini direlaksasi, dia akan menuju pada perasaan emosional yang positif.
Dari alfa ke theta. Dari level 8 denyut per detik turun menjadi 4 denyutan per detik. Antara 8 ke 4 itu disebut sebagai level alfa theta. Perasaan emosi yang positif, memorinya bagus, daya ingatnya bagus, muncul perasaan tenang, rileks, ya, tentram, dan nyaman misalnya. Itu semuanya ada di gelombang alfa theta. Nah, perasaan emosional yang negatif itu harus diimbangi dengan perasaan emosional yang positif supaya menjadi netral kembali, supaya menjadi normal kembali. Tetapi memang itu harus diatasi dengan mekanisme yang terkait dengan perasaan. Khususnya yang sangat efektif dalam berbagai penelitian adalah level yang disebut sebagai alfa theta, di mana seseorang dibawa ke dalam suasana yang meditatif, suasana yang rileks, suasana yang khusyuk, dan kemudian diterapi dengan melakukan navigasi perasaan kepada jiwanya di level alfa theta itu, di level bawah sadar itu. Ini dikenal sebagai proses afirmasi untuk menavigasi persepsi yang tadinya negatif diubah menjadi positif. Karena tidak bisa dilakukan hanya secara logis dan rasional, melainkan seseorang harus dibawa kepada kondisi rileks atau ada juga mekanisme yang disebut sebagai hipnosis. Kita sudah sering melihat itu, seseorang direlaksasi, dibawa pikirannya menjadi lebih rileks, dan menuju kepada kondisi tidur yang disebut sebagai kondisi trans. Nah, di dalam kondisi trans itulah kemudian bawah sadarnya diberikan navigasi, diberi kalimat-kalimat yang positif untuk mengubah persepsi. Persepsi ketakutan diubah menjadi persepsi yang menyenangkan. Kekhawatiran diubah menjadi sebuah keyakinan. Di balik semua, caranya secara prinsip ternyata sangat sederhana, bahwa di alam bawah sadar ketika dia takut pada sesuatu, maka kita buang perasaan takut itu dengan memberikan navigasi. Cuma didiktekan saja ke alam bawah sadar orang yang sedang dalam kondisi trans, gelombang otaknya sedang berada di alfa theta itu. Ketika afirmasi positif itu diberikan dengan baik di level yang tepat pada kondisi kesadaran seseorang, yaitu di alfa theta, maka itu bisa mereplace. Yang negatif itu bisa dibuang dan kemudian digantikan dengan persepsi yang positif berada terekam di alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia menghadapi, bertemu dengan masalah itu, ternyata persepsi negatifnya sudah hilang. Berganti dengan persepsi yang positif. Yang demikian ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa oleh dirinya sendiri yang disebut sebagai self-healing, menyembuhkan bawah sadarnya, rekaman negatif di bawah sadarnya dengan dirinya sendiri, atau dibantu oleh orang lain. Dihipnosis, dibawa ke level khusyuk, ya, kalau terkait dengan pendekatan spiritual. Kemudian di dalam kondisi khusyuk itu dituntun untuk berzikir dan berdoa. Dengan sepenuh keyakinan maka doanya itu bisa menghapuskan rekaman negatif yang ada di bawah sadarnya. Berganti dengan hal-hal yang positif, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat dia percaya diri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara filosofis atau ideologis, Al-Quran memberikan bimbingan terkait dengan itu. Bahwa keyakinan kita terhadap petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh penyakit-penyakit hati, termasuk putus asa, termasuk trauma yang melekat di dalam alam bawah sadar kita itu. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Ayat ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi tingkat keimanan, keyakinan seseorang itu, maka dia bisa menyelesaikan dengan self-healing, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan keyakinannya bahwa Allah itu pasti akan membimbing dia untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kalau itu tidak mampu, maka cara yang kedua juga diajarkan oleh Allah agar kita meminta bantuan orang lain, minta bimbingan, bahkan mungkin doa dari orang lain, di mana seseorang yang didoakan ini akan mendapatkan suntikan motivasi, mendapatkan rasa tenang, rasa tentram, dikarenakan ada bantuan dari orang lain yang mendoakan dia. Nah, Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat At-Taubah ayat 103. Wassalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedua ayat ini memberikan bimbingan kepada kita bagaimana mengatasi gangguan kejiwaan. Yang pertama adalah oleh dirinya sendiri, di mana seseorang ini memiliki tingkat keyakinan, keimanan, keberserah dirian kepada Allah yang sangat tinggi. Dia berdoa, berzikir, curhat, bermohon kepada Allah, dan kemudian mendapatkan solusi. Dikarenakan kekokohan jiwanya itu istiqomah menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Tetapi kadang dalam kondisi yang lemah, tidak mendapatkan kekokohan yang semacam itu, butuh bantuan orang lain. Dengan bantuan orang lain dia mendapatkan suntikan motivasi secara kejiwaan. Dia akan dikokohkan oleh keyakinan dikarenakan dapat bantuan dari orang lain yang kemudian juga dikembalikan kepada Allah. Maka digambarkan oleh ayat ini sebagai didoakan oleh orang-orang yang kita anggap mungkin memiliki keyakinan, keimanan, kedekatan kepada Allah lebih tinggi dibandingkan kita pada saat itu. Karena biasanya orang yang sedang mengalami masalah itu keimanannya sedang turun. Oke, sahabat sekalian, itu adalah pendekatan filosofis yang kemudian harus diterjemahkan secara teknis operasional. Maka marilah kita lihat salah satu jawaban dari kawan kita yang mencoba memberikan pendekatan lebih teknis operasional sebagai pelengkap dari pembuka yang saya sampaikan di bagian depan tadi. Kita baca jawaban dari kawan kita yang menamakan dirinya Eli Zulfa Channel berikut ini. Sebelum menjawab kenapa seseorang bisa mengalami trauma, mari kita samakan dulu persepsi kita tentang makna dari trauma. Menurut KBBI, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa. Bahasa mudahnya adalah luka batin atau sampah emosi. Lanjut, kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu karena ada sesuatu hal yang pernah terjadi pada masa lalu yang menjadikan perasaan kurang nyaman sehingga menekan atau bahkan mengguncang ketenangan jiwanya. Misalnya, telah terjadi peristiwa dalam kehidupan yang menjadikan seseorang itu merasakan emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, sakit hati, takut, dan lain sebagainya. Sebenarnya setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah netral, tergantung bagaimana masing-masing dari kita memberikan persepsi. Sebagai contoh, saya pernah ada seorang teman yang merasa takut dengan ibu mertuanya sehingga menjadikannya trauma saat harus bertemu dengan ibu mertuanya. Kalaupun harus bertemu, maka ia melakukannya dengan perasaan terpaksa dan diliputi rasa takut yang tidak tahu penyebabnya apa. Ternyata setelah dicari akar penyebabnya adalah karena di masa lalunya teman saya ini pernah berada di suatu posisi di mana ibu mertuanya mengatakan bahwa teman saya ini bukanlah menantu yang ia idamkan dengan alasan bukan lulusan pondok pesantren, bukan penghafal Quran, berasal dari desa terpencil, dan lain sebagainya, sehingga teman saya ini merasa bukanlah menantu yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya tanpa disadarinya memunculkan perasaan takut saat bertemu dengan ibu mertuanya. Jadi peristiwanya itu netral. Mungkin bagi ibu mertuanya hal itu dianggap biasa saja
karena ia hanya ingin mengungkapkan isi hatinya. Tidak ada maksud apapun, toh anak laki-lakinya sudah memutuskan untuk menikahi teman saya ini. Namun persepsi yang ditangkap oleh teman saya ini adalah, saya adalah menantu yang tidak diharapkan oleh ibu mertua saya. Sehingga muncullah rasa takut kepada ibu mertuanya yang menjadikannya trauma setiap saat ingin bertemu dengan ibu mertuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, peristiwa yang menjadikannya trauma, takut dengan ibu mertua ini ternyata bukanlah akar penyebab rasa takut selama ini. Saat dikorek lebih dalam lagi, ternyata jauh sebelum teman saya ini menikah, tepatnya saat ia masih sekolah, pernah beberapa kali mengalami peristiwa yang juga membuat dia mengalami trauma sehingga memunculkan rasa takut yang tanpa ia sadari. Diketahui ia juga takut dengan tetangganya yang pernah ingin berbuat asusila dengannya dan juga mengalami rasa takut dengan gurunya yang pernah mengejeknya saat masih di sekolah dasar. Artinya, perasaan takut ini masih terus berpotensi menarik perasaan takut berikutnya dalam kehidupan seseorang selama hal itu belum diputus. Lalu bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan mengubah cerita yang sudah terlanjur terjadi yang membuat suasana hati tidak nyaman itu dengan mengganti cerita seperti yang diinginkan olehnya. Change your story, change your life. Allah telah mengaruniakan penciptaan yang canggih pada otak manusia dengan kemampuan berimajinasi atau membayangkan, sehingga otak kita nyaris tidak bisa membedakan mana yang imajinasi atau mana yang nyata. Sehingga hal ini bisa kita maksimalkan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa trauma yang ada, yaitu dengan menanyakan kepada teman saya ini dalam keadaan khusyuk, yaitu gelombang otak alfa theta, yang sebelumnya sudah dipandu agar rileks dengan cara tarik nafas dalam sambil berzikir kepada Allah, lalu menghembuskan nafas perlahan-lahan dan diulang hingga beberapa kali. Pertanyaannya adalah, kamu pinginnya ibu mertuamu itu gimana? Harusnya pas ngomong ke kamu. Lalu dia menjawab, ya, aku pinginnya ibu mertuaku itu bilang ke aku kalau sangat bahagia dan bersyukur sekali karena sama Allah dikasih menantu yang baik, yang sesuai dengan pilihan anaknya, yang mau menikah tanpa banyak tuntutan, terus berterima kasih sama aku. Maka cukup bayangkan, dengarkan, dan rasakan saja seolah-olah nyata ibu mertuanya menyampaikan seperti itu ke dia, dengan diulang beberapa kali sampai perasaannya menjadi bahagia dan jauh lebih tenang. Kuncinya adalah berhasil mengubah perasaan negatif, yaitu rasa takut, menjadi perasaan positif, yaitu bersyukur dan bahagia, serta penuh kasih sayang. Lanjutkan dengan mengajak teman saya ini untuk memohonkan ampun ibu mertuanya yang pernah membuat perasaannya kurang nyaman. Yakinkan bahwa Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayangi seperti yang tertulis di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan ibu mertuanya dengan doa-doa terbaik, sehingga benar-benar telah memaafkan ibu mertuanya dan tidak ada lagi perasaan takut saat bertemu dengan ibu mertuanya lagi. Allah juga telah menyampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Saat selesai mendoakan ibu mertuanya dan kembali berada pada gelombang otak beta, ternyata teman saya ini juga tidak menyangka bahwa selama ini ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya yang itu ternyata membuatnya merasa trauma,
takut. Namun alhamdulillah ia berhasil memutus rantai perasaan takut itu atas izin Allah dan mengubah rasa takut itu menjadi perasaan bersyukur dengan memberikan arti yang terbaik dalam setiap peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jika diringkas, maka semua hal di atas memiliki 3 tahapan dalam rangka menghilangkan trauma, yaitu 1. Menerima kenyataan atau accept. 2. Ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, merelakan dengan penuh tawakal kepada Allah, letting go. Hari ini teman saya ini alhamdulillah hidup bersama ibu mertuanya dengan tanpa ada lagi terbebani rasa takut. Ia dengan senang hati dan berlapang dada menemani ibu mertuanya tinggal bersama keluarganya dan tahun ini berniat menghadiahkan ibadah umroh untuk ibu mertuanya. Demikian sharing dari saya, terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf jika terlalu panjang, wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat sekalian, menarik kasus yang disampaikan oleh kawan kita Eli Zulfa ini. Ada kasus real yang dialami oleh temannya dan kemudian bisa diatasi dengan cara menavigasi persepsi di alam bawah sadarnya dari negatif menjadi positif. Memang efektivitasnya bergantung pada beberapa hal, di antaranya terkait dengan level kekhusyuan atau level gelombang otaknya harus berada di alfa theta. Yang kedua adalah mengulang-ulang afirmasi positif untuk mengubah kondisi atau persepsi negatifnya. Semakin banyak pengulangan yang dilakukan, the power of repetition, maka itu akan semakin efektif untuk mengubah persepsi negatif yang menjadi trauma dia menjadi persepsi yang positif dan mengubah cerita jalan hidupnya ke masa depan. Sahabat sekalian, kita cukupkan kajian terkait dengan trauma itu dan kita mengambil topik lagi untuk episode berikutnya. Dari pertanyaan kawan kita yang ada di dalam forum, yaitu terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Ada yang curhat bagaimana mengatasi ketidakharmonisan dengan pasangan hidupnya. Atau kita perluas, ketidakharmonisan keluarga. Apa penyebabnya dan kemudian bagaimana seharusnya kita mengatasi masalah itu. Jadi topiknya adalah keluarga yang tidak harmonis, bagaimana cara mengatasinya. Salah satu ayat yang kita bisa pelajari jadi petunjuk, membimbing kita untuk mengatasi problem ini, disampaikan Allah, difirmankan di dalam surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, Allah, menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oke sahabat sekalian, ditunggu jawaban Anda untuk episode berikutnya. Selamat melakukan kajian dan berlatih problem solving untuk menghadapi masalah-masalah keseharian kita sambil bermohon kepada Allah, membaca Al-Quran, bimbingan dan nasihatnya seperti itu, dan kemudian kita carikan juga pendekatan argumentatif secara ilmiah. Mudah-mudahan dengan cara itu sambil belajar kita juga menemukan solusi-solusi atas masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.